Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febri Julius, teman saya Roy Ganta. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin berbincang bersama Ibu Sylvia Francisca. Nah, jadi di sini Ibu selaku kepala sekolah dari SDN 1 Kesawan Baru. Jadi topik yang ingin kami angkat yaitu mengenai pengenalan kurikulum merdeka dan implementasinya. Baik Bu, di sini saya akan bertanya, apa itu kurikulum merdeka? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim sejak tahun 2022. Nah, baik, Bu. Jadi apa saja sih Bu komponen dari kurikulum merdeka itu? Untuk 4 komponen itu adalah metode, tujuan, metode atau cara, dan evaluasi. Jadi terdapat beberapa komponen. Ya. Kurikulum merdeka sendiri Bu, apakah ada karakteristik yang membedakan dari kurikulum yang lain Bu? Tentu saja, untuk karakteristiknya dari kurikulum sebelumnya, kalau kurikulum merdeka itu dia lebih berpihak kepada murid atau siswa, dan kita menerapkan yang namanya P5. P5 itu adalah profil proyek penguatan Pancasila. Oh, jadi ada kolaborasi antara guru dan siswa. Iya. Baik Bu, di sini saya akan kembali bertanya, bagaimana kurikulum merdeka mengakomodasi peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam? Oh ya, tentu saja untuk mengakomodasi peserta didik dengan ragam gaya belajar mereka, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah pernah dengar berdiferensiasi? Nah, jadi SDN 1 ini sudah mulai menggunakan pembelajaran diferensiasi ya? Iya, tentu saja. Jadi Bu, bagaimana alur pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang diterapkan di SDN 1? Kalau untuk alur pembelajaran, tentu saja kita melakukan asesmen. Kita pernah mendengar asesmen? Asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daripada siswa. Dan itu dilakukan di setiap awal semester. Khususnya apalagi di kelas 1 ya, contohnya seperti penerimaan siswa baru, itu kan dari awal dia masuk, itu guru kelas 1 khususnya, itu melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Di mana asesmen itu dilakukan untuk mengukur bagaimana tingkat kemampuan si anak seperti itu. Karena kalau kita ketahui, apabila anak itu lulus dari TK ya, biasanya itu kan ada yang masih belum bisa membaca atau masih belum bisa mengenal hurufnya seperti itu. Jadi dilakukanlah yang namanya asesmen untuk mengukur tingkat kemampuan si anak. Ya, jadi setiap awal semester itu dilakukan. Iya, dia sebenarnya tidak sih yang dari awal semester tidak, tapi bisa juga dia di awal pelajaran juga bisa. Tergantung daripada kebutuhan belajar pada siswa, dan itu juga tergantung kepada guru tersebut. Ya. Nah, tadi kan saya kasih contoh yang kelas 1. Lalu, apa saja tantangan dalam menerapkan kurikulum merdeka di SDN 1 Kesawan Baru? Ya. Tentu saja kalau kita berbicara tentang tantangan itu mungkin banyak. Tapi yang salah satunya saya berikan contoh itu, untuk tantangan itu adalah memberikan sosialisasi. Yang pertama itu kan kepada, yang pasti kan untuk guru nih. Untuk guru, bagaimana sih mereka dapat menerapkan yang namanya kurikulum merdeka? Karena mungkin kan yang biasanya itu kan pakai kurikulum 2013 itu kan kan tidak sama nih dengan yang kurikulum yang baru. Begitu juga kalau kita melihat kurikulum itu kan berganti-ganti nih, jadi kan pasti ada miskonsepsi. Apalagi ini yang lebih ditentukan lagi untuk orang tua siswa. Karena yang memberikan pendampingan dan bimbingan belajar itu kan orang tua siswa di rumah, ya kan, seperti itu. Jadi tantangan kita, khususnya di sekolah di SDN 1 Kesawan Baru itu adalah memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa. Dan memang sudah kami coba ketika kemarin kan kebetulan itu kan kepala sekolah baru nih. Jadi kemarin itu tanggal 5 Juni 2023 kemarin, saya pertama kali yang saya penasaran itu adalah saya ingin mengenal siapa saja pendidik yang ada di sekolah ini. Yang keduanya saya ingin mengenal siapa sih orang tua siswanya seperti itu. Dari siswa yang akan saya pimpin di sekolah ini.
Jadi tantangan terbesar itu adalah mengumpulkan orang, gitu ya. Intinya itu mengumpulkan orang tua itu tadi. Karena kita kan tidak bisa kan memaksakan kehendak kita dengan orang lain. Bagaimana cara kita memberikan pendekatan gitu. Jadi tantangannya itu lebih kepada memperkenalkan seperti itu kurikulum baru tersebut kepada orang tua atau peserta didik tadi gitu loh, agar mereka paham dan mengerti gitu loh bahwa kurikulum itu nggak sama loh seperti kurikulum yang sebelumnya seperti itu. Mungkin tantangannya itu kalau untuk sarana prasarana ini kan masih berkembang dan tetap berjalan seperti itu. Jadi sekolah juga akan berusaha memfasilitasi kepada anak-anak dalam media ajar, dalam pembelajaran seperti itu. Ini ada lagi ditanyakan? Dalam merancang proyek penguatan profil Pancasila bagaimana Bu? Oke. Karena kurikulum Merdeka ini kan baru, dan saya rasa juga sekolah itu tidak 100% yang se-Indonesia ini sudah menerapkan. Dan SDN 101 baru pun memang baru yang kita menerapkan, dan itu kita memilih di IKM itu kan ada 3 seperti yang dikatakan tadi, yaitu mandiri belajar. Kalau mandiri belajar itu dia menggunakan K13, hanya K13. Kalau untuk asesmen mereka sudah memulai. Kalau kita SDN 101 baru, kita memilih yang namanya mandiri berubah. Mandiri berubah kita coba itu untuk kelas 1 dan kelas 4. Dan untuk yang kelas yang lainnya tetap menggunakan kurikulum 2013. Kalau yang ketiga tadi mandiri berbagi itu adalah untuk sekolah penggerak. Dan sekolah penggerak itu otomatis mereka semua menggunakan kurikulum Merdeka. Tidak ada lagi yang namanya K13. Dan untuk yang sekolah kita untuk menerapkan P5 itu yang telah berjalan, yaitu kita telah melaksanakan kegiatan-kegiatan perayaan Hari Besar Agama. Yang pertama itu PHBI. Dari tahun kemarin kita sudah berkolaborasi, kita telah bekerja sama dengan orang tua siswa, dengan masyarakat untuk merayakan Hari Besar Agama. Contoh ya, seperti kemarin itu kita melaksanakan yang namanya perayaan Isra Mi'raj. Yang kedua itu perayaan Maulid. Dan dananya itu pun dikumpulkan dari dana infak. Dan kita melaksanakan kegiatan siraman rohani atau kegiatan kerohanian yang rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi seperti itu. Jadi ketika kegiatan kerohanian itu kebetulan kita di sini ada 2 agama ya, ada agama Islam dan agama Kristen. Kalau untuk agama Islamnya mereka diberikan siraman rohani dari guru agama Islamnya, dan di situ mengumpulkan infak. Dan infak itu tidak kita yang menentukan, tapi dia bersifat sukarela seperti itu. Dari dana-dana yang terkumpul dari kegiatan tersebut, nah itu yang dipakai nanti untuk peringatan Hari Besar Agama. Kita tidak hanya PBI, itu juga ada PHBK, perayaan Hari Besar Agama Kristen. Ketika Natal tahun kemarin juga dirayakan, dan itu pun dananya itu yaitu dana kolektif yang dikumpulkan dari setiap kegiatan siraman rohani yang telah dilaksanakan mungkin setiap hari Sabtu. Jadi untuk P5 itu telah berjalan itu yaitu nilai yang pertama. P5 itu kan ada, tahu ya kira-kira yang P5 itu bunyi dari P5 tahu. Jadi kita yang pertama ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu yang sudah kita laksanakan. Dan juga ada yang namanya bergotong royong, di mana kita kebetulan juga sekolah Adiwiyata, dan sekolah ini mendapatkan penghargaan dari tingkat kabupaten, dan ini memang rencananya tahun ini kita akan usul ke provinsi, semoga nanti tembus ke provinsi. Dan itu pun kita bekerjasama juga dengan orang tua siswa, yaitu di mana kegiatan Adiwiyata itu adalah melestarikan tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar sekolah dengan melaksanakan gerakan berbudaya peduli lingkungan hidup sehat, di mana anak-anak kami suruh mengumpulkan botol-botol bekas yang tidak terpakai dari rumah, lalu itu dikumpulkan ke sekolah. Setelah itu botol-botol bekas itu kita buat untuk media tanam. Ada semua di situ di depan kantor ya. Jadi itu kita panggil orang tua siswanya juga, dan itu kita buat undangan, kita buat daftar hadirnya seperti itu. Jadi semuanya berpartisipasi. Jadi nilai yang mana sudah kelihatan untuk proyek yang P5 itu adalah nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah bergotong royong. Sudah cukup baik.
Kan tadi Bu, SDN 1 Kusuma Baru kan melaksanakan mandiri berubah. Nah, jadi apakah SDN 1 sendiri ada rencana untuk melaksanakan mandiri berbagi ke depan? Kalau untuk itu masih belum. Saya rasa kalau untuk mandiri berbagi itu tidak semudah yang apa ya, karena itu kan memerlukan yang pertama buku-buku dulu, ya kan? Karena buku-buku pelajaran itu untuk sementara hanya satu rumah, dan itu juga membutuhkan dana yang ya cukup besar lah seperti itu. Kalau untuk tahun ini mungkin kita masih mandiri berubah, seperti itu. Karena kalau sekolah penggerak itu ada bantuan dana mereka, ya, ada bantuan dana selain dari bantuan bos. Ya, dana bos itu ada yang namanya ada bantuan lah seperti itu yang untuk melaksanakan sekolah penggerak seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dibuka lagi nanti untuk sekolah penggerak mungkin SD1 mungkin nanti ikut mendaftar nanti. Ya. Nah Bu, untuk mendukung pembelajaran dalam kurikulum Merdeka sendiri Bu, sumber daya apa saja yang diperlukan oleh guru? Kalau sumber daya yang diperlukan itu ya memang sebenarnya saya tidak ambil jauh-jauh, saya mengambil hanya guru-guru yang ada di sini. Contoh ya, misalnya kalau kita ada kegiatan ekskul, pramuka, guru-guru yang melatih. Gitu. Kalau ada guru-guru berbakat untuk menari, kita gunakan sumber daya yang ada. Kalau untuk media pembelajaran, kebetulan kita ada proyektor, kita juga bisa menggunakan. Kalau ada laptop, kita juga bisa menggunakan media-media aja. Jadi itu tergantung kepada kreativitas guru tadi. Kembali kepada kreativitas guru. Bagaimana ada ditanyakan lagi? Bu, selain kan untuk guru-guru secara mandiri kan ada platform mereka belajar. Iya. Nah, untuk SDN 1 sendiri apakah ada pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah sendiri? Kalau untuk pelatihan, kami kebetulan sudah membentuk yang namanya KOMBEL, yaitu komunitas belajar. Dan kebetulan komunitas belajar kami sudah diberikan nama, yaitu sesuai dengan sekolah ya, itu Hapakat. Dan kita mengadakan kegiatan ini rutin setiap 1 bulan sekali, baik itu di awal bulan ataupun di akhir bulan. Itu tidak menetapkan tanggalnya berapa, karena kita kan tahu mungkin ada kesibukan atau ada berbenturan dari kegiatan lain. Jadi biasanya rutin sekali dalam 1 bulan kita laksanakan KOMBEL. Dan tujuan KOMBEL itu yang pertama adalah mempererat tali silaturahmi dengan guru. Karena kita ketahui kalau guru itu kan datang kan ke sekolah, otomatis dia harus masuk ke kelas, ya kan? Jadi tidak ada waktu nih komunikasi dengan guru-guru yang lain, ya kan? Sharing masalah apapun. Pokoknya dalam KOMBEL itu kita sama-sama duduk bersama. Ayo sama-sama. Silakan kita bercerita, kita saling berefleksi. Misalnya nih, guru kelas 1 ada masalah apa sih di kelasnya kan? Karena kan apa? Di buku kelas sekolah kan tidak tahu nih masalah apa yang terjadi, ya kan? Selama 1 bulan ini seperti itu. Dan yang untuk diketahui lagi, di sekolah kita itu ada yang namanya buku diary, itu buku catatan harian guru. Nah, itu kebetulan kemarin saya bagikan buku, ya 1 buku besar agenda, dan saya berikan masing-masing 1 kepada 1 guru. Nah, di situ mereka membuat jadwalnya sendiri. Misalnya ya, ini misalnya Senin hari ini misalnya, hari ini tanggal ini sekian, hari ini saya kegiatannya ini loh, ya kan? Masuk kelas jam begini, saya piket jam begini, bla bla bla. Setelah yang diisi itu buku jurnal harian namanya, itu namanya jurnal harian, tapi buku diary seperti kita ketahui itu kan. Jadi segala kegiatan itu ada semua di situ. Nah, ketika KOMBEL ketemulah kita. Dari catatan tadi dibuka apa permasalahan yang dialami guru itu selama 1 bulan itu. Disitulah wadahnya. Guru-guru itu berkeluh kesah. Mereka menyampaikan unek-uneknya. Dan itu luar biasa loh. Sampai nangis satu, nangis semua. Dan rasa kekeluargaan itu luar biasa. Seperti itu loh. Yang namanya KOMBEL itu. Jadi segala masalah apapun semuanya teratasi. Kenapa? Karena itu kita kan sama-sama gitu mencari solusinya. Kita sama-sama berkomunikasi di situ, mencurahkan isi hatinya, entah dalam pelajaran, entah dalam apapun pokoknya. Pokoknya intinya KOMBEL itu adalah memperkuat tali silaturahmi antara guru-guru dan semua warga sekolah. Tidak hanya guru-guru loh itu. Penjaga kantin boleh ikut,
penjaga sekolah boleh, tugas kebersihan semua warga sekolah berkumpul di situ jadi satu. Karena kan satu keluarga nih, ya kan? Seandainya kalau tidak ada kombel, sekolah ini mau apa? Ya kan? Paham nggak maksudnya? Ya kan? Ya. Karena kan dari rumah tahun yang ngajar, ya kan? Ya. Terus dia tuh nggak ada komunikasi, paling kan waktunya kan terbatas, ya kan? Itu untuk jam kombel tadi. Dan memang itu diwajibkan dan diharuskan. Memang setiap sekolah harus punya kombel. Kalau untuk pelatihan tadi, kebetulan Ibu adalah narasumber berbagai topik baik tingkat nasional, dan di Kabupaten Katingan hanya kami berdua, yaitu saya dengan Pak Krisman. Boleh dicek di PMN nanti. Ya. Nanti saya perhatikan cara melihatnya. Saya tidak menyombongkan diri atau membanggakan diri, tapi saya ingin memberikan semangat seperti yang saya katakan kepada teman-teman atau rekan-rekan sejawat yang lain. Kalau kita menjadi guru, yang pertama adalah niat, ya kan? Kalau kita sudah niat, kita cinta pekerjaan, otomatis semuanya melebur jadi satu. Tapi ingat, tapi kalau kita bekerja tidak ada yang hasil, kita hanya terpaksa, maka semuanya akan terasa berat. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Jadi sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Cynthia. Ya, sama-sama. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.